Emosi berasal dari kata mufre yang berarti bergerak atau menggerakkan, dan terdapat kata tambahan e yang berarti jauh atau menjauh yang menyeratkan bahwa adanya kecenderungan untuk bertindak. Menurut Danny Goleman, emosi diartikan sebagai bentuk respon terhadap rangsang yang menimbulkan adanya perubahan fisiologis disertai dengan perubahan perasaan yang meluap-luap. Pada tahun 1800, William James dan Carl Lange membuat sebuah teori yang bernama James-Lange Theory yang berisikan bahwa rangsangan eksternal seperti pengalaman indrawi mengarahkan reaksi psikologis yang ditafsirkan sebagai emosi atau simpelnya bagaimana kita menyiratkan respon tubuh kita terhadap sesuatu di dunia ini. Jadi, secara umum, para ahli psikologi mendefinisikan emosi sebagai 3 komponen yang berbeda yang bekerja secara bersamaan, yaitu yang pertama ada pengalaman subjektif, yang kedua ada respon psikologis, yang ketiga ada respon tingkah laku atau behavioral response. Selanjutnya, untuk fungsi emosi memiliki beberapa fungsi, diantaranya itu yang pertama ada sebagai bentuk pertahanan diri. Emosi ini berfungsi memberikan kita kekuatan untuk membela dan mempertahankan diri kita dari gangguan-gangguan maupun rintangan-rintangan yang ada. Yang kedua, emosi sebagai pembangkit energi. Maksudnya di sini emosi memberikan kita semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar dinamika kehidupan yang kita jalani tidak monoton. Yang terakhir, emosi sebagai pembawa pesan. Maksudnya emosi memberi kita pemahaman mengenai perasaan orang-orang di sekitar kita agar kita mampu melakukan suatu tindakan yang tepat dengan kondisi tersebut. Paul Ekman, seorang psikolog asal Amerika, dia mengkategorikan emosi dasar yang bisa kita rasakan ada 6. Yang pertama yaitu senang. Emosi ini merupakan emosi yang sangat dicari-cari oleh manusia. Yang kedua yaitu marah. Marah itu wajar, manusiawi. Yang tidak wajar yaitu cara pengekspresiannya. Ada yang sampai agresif, memakai kekerasan, apalagi sampai merugikan orang lain. Selanjutnya yaitu sedih, takut, jijik, dan terkejut. Paul Ekman juga menyatakan adanya facial feedback hypothesis. Hipotesis bahwa wajah memberikan feedback terhadap emosi yang dirasakan. Contohnya ketika kita tersenyum ada 2 otot yang berkontraksi. Yang pertama yaitu orbicularis oculi. Jika kita tersenyum akan mengakibatkan adanya kerutan pada sekitar mata. Yang kedua yaitu zygomaticus major, otot yang menarik ujung bibir. Jadi biasanya 2 otot ini akan sinkron jika seseorang tersenyum. Tidak hanya dari wajah, kita juga bisa mengenali emosi seseorang dari nada bicara dan juga tingkah lakunya. Ekspresi ini cenderung muncul secara spontan dan sulit untuk ditutup-tutupi. Namun menurut beberapa penelitian, ekspresi tidak bisa dijadikan hal utama untuk mengenali emosi karena manusia mengenali ekspresi dari budayanya sendiri, sehingga bisa saja beberapa orang mengalami emosi yang sama tetapi cara pengekspresiannya yang berbeda. Perilaku menyerang dan melarikan diri. Yang dimaksud perilaku menyerang dan melarikan diri adalah suatu respon alami yang terjadi pada manusia ketika merasa terancam atau dalam bahaya. Beberapa tokoh psikologi telah melakukan teori tentang perilaku ini. Di antaranya yaitu teori fight or flight yang dikemukakan oleh Cannon yang menggambarkan bahwa ketika seorang merasa terancam, sistem saraf simpatik akan diaktifkan dan respon fight or flight akan dipicu untuk mempersiapkan tubuh melawan atau melarikan diri dari bahaya. Kemudian menurut Searle, respon stres ini melibatkan perubahan hormonal dan fisiologis dalam tubuh seperti peningkatan kadar kortisol dan adrenalin, serta penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh. Richard Lazarus melakukan teori apresial yang menunjukkan bahwa penilaian individu terhadap situasi yang dihadapi sangat mempengaruhi proses atau respon. Dan respon itu berupa emosional dan perilaku mereka. Kemudian, menurut Lazarus, individu akan mengevaluasi situasi tersebut berdasarkan kemampuan mereka untuk mengatasi bahaya atau ancaman. Mungkin di antara teman-teman pernah merasakan seperti begal-begal,
cepat lelah, pusing atau sakit perut. Mungkin itu salah satu dari tanda-tanda stres pada teman-teman sekalian. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan tentang stres, yaitu yang pertama ada Lazarus dan Folkman 1984 yang mengemukakan tentang stres adalah keadaan internal yang dapat diakibatkan oleh tuntutan fisik dari tubuh atau oleh kondisi lingkungan dalam sosial yang dinilai bahaya. Lalu ada juga tokoh dari Hanseli 2015 menyatakan bahwa stres adalah respon tubuh yang sifatnya non-spesifik terhadap setiap tuntutan beban atasnya. Nah, adapun menurut psikologi sendiri, yaitu reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Jadi bisa kita artikan bahwa stres adalah respon tubuh terhadap tekanan mental atau emosional yang berlebih yang berdampak pada kesehatan mental dan kesehatan fisik. Lalu stres itu normal nggak sih? Stres itu adalah respon normal dari tubuh kita terhadap berbagai tekanan dari luar. Nah, tekanan dari luar ini yang disebut stresor. Tetapi tidak semua stresor menimbulkan reaksi fisiologi atau stres, karena stres itu adalah persepsi. Ada pula yang disebut dengan perceived stress, yaitu perasaan yang dimiliki seseorang tentang seberapa besar tekanan yang mereka alami selama waktu tertentu, dan hal tersebut memiliki dampak yang berbeda-beda. Contohnya seperti bullying, putus cinta, tugas yang menumpuk, problem pribadi, dan lain-lain. Nah, dari contoh-contoh masalah tersebut pastinya ada beberapa jangka waktu untuk penyembuhan dari stres tersebut. Saat kita mengalami stres, yang pertama terjadi dari hipotalamus. Hipotalamus akan melepaskan CRH. CRH ini adalah hormon pelepas kortikotropik. Nah, CRH ini akan merangsang kelenjar pituitari. Dari kelenjar pituitari ini akan dilepaskan ACTH. ACTH adalah hormon adrenokortikotropik. ACTH ini akan menyebar ke sirkulasi dan masuk ke dalam kelenjar adrenal. Dari kelenjar adrenal ini akan dilepaskan ke kortisol. Ini efek stres dalam jangka panjang bisa saja yang dirasakan adalah kelelahan, rambut rontok, jerawat, gangguan pencernaan, perubahan nafsu makan, penurunan fungsi imun, serangan jantung, bahkan sampai stroke. Dapat mengatasi stres, yang pertama berkonsultasi kepada psikolog ataupun psikiater. Yang kedua juga ada pendekatan spiritual seperti berdoa atau membaca Al-Quran. Ada pula 3 gaya hidup untuk mengatasi stres. Mungkin bisa ya untuk mengatasi stres. Yang pertama, memperbaiki kualitas dan durasi tidur. Nah, tidur itu nggak usah seperti kelebihan atau kekurangan, dan juga jangan begadang teman-teman. Jadi nggak boleh begadang ya. Terus yang kedua, menerapkan pola makan yang sehat. Jadi kita selain mengatur jam waktu tidur, kita juga harus mengatur pola makan kita. Tidak boleh terlambat sarapan ataupun sampai kita tidak sarapan, karena sarapan itu penting. Lalu yang ketiga ada olahraga yang teratur.